Jadi kalau ada lahir aliran namanya feminisme, kalau untuk di negara Islam, di dunia Islam tuh salah tuh lahirnya tuh. Itu salah tempat dia lahirnya. Karena kita ketika bayangkan 1400 tahun yang lalu, di Timur Tengah sendiri dan di belahan dunia memang gak suka dengan kelahiran anak perempuan. Dan terutama di Timur Tengah waktu itu, mereka tuh malu menyebut nama perempuan. Allah turunkan surat Maryam. Yang sampai sekarang surat Maryam itu diteliti oleh saudara-saudara kita yang beda keyakinan dengan kita. Itu bahkan Madam Teresa paling seneng baca surat Maryam. Umat Islam gak pernah baca. Adanya roti Maryam. Madam Teresa itu paling seneng baca surat Maryam. Bahkan pernah mereka yang beragama Nasrani itu melakukan demonstrasi. Minta. Ini gak apa-apa ya kita ngomong sedikit ya. Kata-katanya bebas tadi katanya. Jadi mereka bilang tuh ada sebagian dari kelompok saudara-saudara kita yang agama Nasrani itu di beberapa belahan dunia itu mereka mengatakan 3 itu nggak pas karena nggak ada unsur perempuannya. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus. Perempuannya nggak ada. Makanya ada aliran nanti di tengah-tengah mereka itu yang di salah satu gereja di Amerika itu ada yang maaf Ruhul Kudusnya diganti dengan Bunda Maria. Kenapa? Harus ada unsur perempuannya. Subhanallah, ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW ada surat Maryam. Dan kalau kita baca surat Maryam itu memang turunnya di malam hari. Besok paginya ada seorang sahabat datang. Wahai Rasulullah, istri saya baru melahirkan. Nabi Muhammad tanya, anak yang dilahirkan laki apa perempuan? Perempuan. Kata Nabi, Samiha Maryam. Nuzilat alayya layla suratu Maryam. Rasulullah bilang, kasih nama Maryam. Semalam baru turun untuk saya surat Maryam. Makanya ada sahabat nanti namanya Abu Maryam. Abu Maryam karena yang lahir anaknya perempuan dan Nabi baru mendapatkan surat Maryam. Jadi hari ini kita di kediaman Bapak Sekjen PBNU melakukan tasyakur budaya yang sangat bagus. Dan sekarang sudah banyak yang benar-benar memahami. Ternyata memang secara garis besar di dalam ajaran Islam, budaya itu nggak bisa ditolak sampai dia bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi ketika ada budaya yang bagus, maka itu diterima. Kecuali budaya tersebut bertentangan dengan ajaran Islam. Karena jangan sampai, mohon maaf, kita di Nahdlatul Ulama, di NU itu kan terus mengusahakan untuk mencerdaskan gitu. Karena banyak orang yang maaf, hidupnya zaman modern, tapi cara berpikirnya itu primitif. Hidup di zaman modern, handphonenya paling baru. Handphonenya paling baru, itunya paling baru. Cuman cara berpikirnya tuh primitif. Ketika ada peringatan tahun baru Hijriah, dia mempermasalahkan. Nabi Muhammad gak pernah melakukan. Itu yang ngomong seperti itu. Benar-benar primitif, cuman lahirnya aja terlambat gitu. Bagaimana kita bilang primitif lahirnya terlambat? Kalau dia baca sejarah dengan baik, penanggalan Hijriah itu pertama dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah. Zaman Nabi Muhammad tuh nggak ada penanggalan. Masa itu kalau mau buat tanggalan itu misalnya bulan Muharram yang banjir besar, bulan Muharram pilkada, bulan Muharram, jadi ditandain dengan peristiwa. Bulan misalnya bulan Rajab musim hujan, bulan Rajab gagal panen, jadi ditandai dengan. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ardhah cerdas. Makanya orang kalau dekat sama Nabi itu cerdas.